Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan pembelajaran hari ini ditemani oleh murid Ibu, namanya Doni. Halo, nama aku Doni. Aku juga mau ikut belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear matematika wajib ya, diperhatikan. Nah, pertama, berikut adalah tanda pertidaksamaan. Tentunya kalian udah tahu ya. Yang pertama, tanda ini mengartikan kurang dari. Tanda yang kedua, lebih dari. Nah, tanda ini kalau ada garis di bawahnya berarti kurang dari sama dengan. Terakhir, kalau seperti ini berarti ini artinya tanda lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, seperti ini, misalkan AX tambah B kurang dari C, AX tambah B lebih besar dari C, AX tambah B kurang dari sama dengan C, dan terakhir AX tambah B lebih besar sama dengan C. Jadi Doni, apakah kamu paham dengan penjelasan Ibu barusan? Ya Bu, saya paham. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya garis bilangan pada pertidaksamaan linear. Jadi nanti ada beberapa soal yang mengharuskan kamu menggambar pada garis bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik pertidaksamaan dari yang A, X lebih besar sama dengan 4. Nah, pertama kita gambar dulu nih garis bilangannya. Nah, misalnya tengah-tengahnya 0 ya. Nah, di sini Ibu mengambil contoh yang ke kanan hanya sampai angka 4, yang ke kiri hanya sampai angka min 4. Nanti garis bilangan ini angkanya menyesuaikan saja dengan soalnya. Nah, misalkan di soal yang A ini dia mengatakan bahwa X lebih besar sama dengan 4. Nah, berarti X-nya apa aja? Otomatis mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya kan? Nah, maka kita menentukan daerahnya di garis bilangan seperti ini. Nah, kan berarti dia ke sana ya, makin ke kanan X-nya. Karena tadi X-nya adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti makin ke kanan kan? Lalu, karena 4 ini ikut menjadi jawabannya ya, ditandai dengan ada tanda sama dengannya, maka bulatan di angka 4 ini kita isi penuh ya. Itu mengartikan angka 4 ini menjadi jawabannya, ikut jadi jawabannya. Nah, kalau sudah tahu daerahnya, sekarang misalkan kita arsir ya. Ini untuk menandakan bahwa daerah jawaban X lebih besar sama dengan 4 adalah yang ini nih, ke kanan. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang contoh yang B. X kurang dari min 3 ya, sama seperti tadi kita gambar dulu ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau X kurang dari min 3, nah min 3 itu kan ada di sini nih. Berarti kalau kurang dari min 3, maka dia jawabannya adalah min 4, min 5, min 6, dan seterusnya kan, makin ke kiri. Berarti nanti arahnya, nah seperti ini. Berarti dia arahnya nanti makin ke kiri ya. Nah, kenapa ini bulatannya kosong ya, tidak seperti contoh sebelumnya? Karena tidak ada sama dengannya nih, nggak ada sama dengan. Artinya min 3 tidak menjadi jawabannya, tidak ikut jadi jawabannya ya. Jadi hanya min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Nah, kalau sudah menentukan daerahnya arahnya kemana, baru misalnya kita arsir sebagai penanda ya. Cukup jelas sampai di sini? Sekarang kita lanjut ke bagian yang C, contoh yang C ya. Nah, di sini contohnya ada dua nih. Misalkan dalam satu soal diketahui X kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Prinsip mengerjakannya sama saja. Langkah pertama, kita gambar garisnya dulu ya. Misalkan 0-nya di tengah. Lalu kita gambar misalnya X kurang dari 2. Kalau X kurang dari 2 berarti kan 1, 0, min 1, min 2 gitu kan, dan seterusnya ya. Berarti di X2 ini, nah dia pasti arahnya ke kiri kan. Ini kan kalau kita terusin ke arah sana terus ya. Nah, ini bulatannya kosong ya. Kenapa kosong? Karena tadi tidak ada sama dengannya. Artinya angka 2 tidak ikut jadi jawabannya. Nah, ini kita arsir. Berarti daerahnya sebenarnya banyak ya, makin ke sana makin ke kiri. Cuma Ibu mencontohkan yang ini aja.
Nah, satu lagi dia bilang atau X lebih besar sama dengan 4. Berarti jawabannya apa aja? 4, 5, 6, 7 dan seterusnya kan? Berarti kita lihat X-nya 4. Nah, ini berarti ke arah kanan, ya kan? Makin lama jawaban X-nya makin ke kanan kan? 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya kan? Nah, karena tadi di soal ada tanda sama dengannya, ya berarti 4 ikut jadi jawabannya. Nah, kalau sudah menentukan arahnya, berarti tinggal kita arsir aja. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau X kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 4, berarti pasti daerahnya ada 2. Nah, nanti angka-angkanya tergantung permintaan soal, seperti itu. Contoh selanjutnya yang D. Nah, ini bentuknya 2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita gambar dulu garis bilangannya, misalnya seperti ini. Nah, ini cara membacanya boleh dari tengah dulu, boleh dari depan. Kalau misalnya dari depan, ini kan berarti 2 kurang dari X. Nah, kalau 2 kurang dari X, berarti X-nya pasti berapa? 2,5, 3, 4 dan seterusnya kan, ya. Berarti 2 kurang dari X, atau kalau kita baca dari tengah artinya X lebih besar, ya. Kalau baca dari tengah berarti X lebih besar dari 2. Nah, berarti lihat X-nya di 2. Nah, karena dia tadi X lebih besar dari 2, berarti dia pasti ke kanan. Nah, kenapa bulatannya kosong? Tadi tidak ada sama dengannya ya. Nah, kemudian kita baca lagi nih dari tengah, X kurang dari 4. Ya, berarti kan 4. Nah, X-nya kurang dari 4, berarti kan arahnya ke sana nih. Ya enggak? Arahnya ke kiri ya. Nah, sama kayak tadi bulatannya kosong ya. Nah, dari sini nih kan kelihatan ya, dia bilang 2 kurang dari X kurang dari 4. Berarti daerahnya ya, X-nya itu pasti ada di tengah nih. Ya enggak? Kan X-nya lebih dari 2 tapi kurang dari 4. Nah, berarti kan pasti di antara sini nih. Maka kalau kita arsir, nah daerahnya seperti ini. Ada di antara 2 sama 4 ya. Jadi diingetin bentuknya ya. Kalau dia soalnya berbentuk seperti ini, yang D ini, maka pasti bentuk daerahnya kalau kita gambar seperti ini, hanya ada satu daerah. Kalau tadi yang C ada kata-kata atau, pasti daerahnya ada 2. Cukup jelas sampai di sini ya. Dilanjut, nah misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari X min setengah kurang dari 3. Nah, kalau soal seperti ini ya, kita menjawabnya langkah pertama kita salin dulu soalnya. X min 1/2 kurang dari 3. Nah, kita sepakati X-nya selalu ada di depan ya, maka ini menjadi X kurang dari 3. Nah, min setengah ini nanti kalau di belakang dia jadi plus setengah. Cukup jelas sampai di sini ya. Lalu ini kita tambah aja, 3 ditambah setengah kan jadi 3,5 ya. Nah, 3,5 ini kalau kita bikin pecahan, maka dia menjadi X kurang dari 7/2. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita buat himpunan penyelesaiannya, berarti X kurang dari 7/2. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4X ditambah 1 kurang dari sama dengan 8X min 2. Nah, cara menjawabnya kita salin dulu. Nah, kita tadi udah sepakat bahwa semua yang punya X kita taruh di depan ya. Maka dia menjadi 4X. Nah, ini kan jadi min 8X kurang dari sama dengan min 2. Nah, ini menjadi min 1. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, 4X dikurang 8X itu menjadi min 4X kurang dari sama dengan min 2 min 1 menjadi min 3. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Jika angka di depan X ini negatif, maka nanti ketika mendapatkan hasil X-nya tandanya berubah. Jadi ingat lagi ya, jika angka di depan X negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, menjadi X, nah ini kan kurang dari nih, dia menjadi lebih dari, nah min 3 dibagi min 4. Nah, berarti X lebih dari sama dengan 3/4. Cukup jelas sampai di sini ya. Diingat lagi, kalau angka di depan X-nya negatif, maka tandanya berubah ya.
Nah, jadi untuk contoh ini kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 3/4 ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 5 kurang dari 3x min 4 kurang dari 8. Nah, jika ketemu soal seperti ini ya, Bu Nila akan menjelaskan dengan dua cara ya. Cara pertama ya. Cara pertama ini hanya bisa dilakukan kalau X-nya hanya ada di tengah. Ingat ya, cara pertama ini dilakukan kalau X-nya hanya ada di tengah. Jadi, nah ini X-nya kita biarkan saja di tengah. Jadi yang kita pindah itu ya angkanya. Jadi min 4 ini nanti ke depan dan ke belakang. Maka dia menjadi 5. Nah ini kan min 4 jadi plus 4, 3x yang biarkan di tengah, kemudian kurang dari 8 jadi plus 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah 5 tambah 4 itu kan 9, kurang dari 3x kurang dari 12. Nah yang di tengah ini harus tinggal x nya saja. Maka agar dia tinggal x saja, semuanya harus kita bagi 3. Nah ketika dibagi 3, maka nanti yang depan jadi tinggal 3 kurang dari x kurang dari 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah nanti bentuk ini nih kalau misalnya kita mau masukkan ke garis bilangan ya, seperti contoh yang tadi yang awal-awal, berarti kan nih X lebih dari 3. Nah X lebih dari 3 berarti kan begini ya, pasti dia nanti daerahnya makin ke kanan. Kemudian nih X kurang dari 4 berarti nanti ini kurang dari 4. Nah kelihatan di sini berarti daerahnya tuh pasti yang ada di tengah nih irisannya ya, berarti ini yang kita arsir. Nah sampai sini paham ya. Jadi penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 4. Cukup jelas ya. Jadi kalau bentuk seperti ini ketika dimasukkan ke dalam garis bilangan, gambarnya seperti ini. Lanjut, nah masih soal yang sama. Sekarang ibu akan menjelaskan dengan cara yang kedua. Nah cara yang kedua ini kita memisahkan, jadi kita ngitungnya 2 kali. Pertama kita menghitung yang depan sama yang tengah, jadi 5 kurang dari 3x min 4 ya. Lalu 3x nya kita pindah menjadi min 3x kurang dari min 4, ini pindah jadi min 5. Berarti min 3x kurang dari min 4 sama min 5 itu menjadi min 9. Maka ingat nih tadi, kalau angka di depan x negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi X lebih besar dari min 9 dibagi min 3, maka X lebih besar dari 3. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita hitung satu lagi, yaitu yang tengah sama yang belakang ya. Maka dia menjadi 3x min 4 kurang dari 8. Maka 3x pasti kurang dari 8 ditambah 4. Berarti 3x kurang dari 12. Nah, x-nya kurang dari 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah sekarang kalau kita mau cari daerahnya pada garis bilangan, nah kita gambar dulu misalnya seperti ini. Kita misalnya cari yang depan dulu nih, X lebih dari 3. Berarti kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi kalau pakai cara 2 harus selalu digambar biar tahu daerah irisannya. X lebih dari 3 kan berarti ke sana ya, makin ke kanan. Nah karena tidak pakai sama dengan berarti bulatannya kosong ya. Lalu satu lagi X kurang dari 4, berarti di 4 dia, nah ini ke kiri ya. Nah seperti ini. Maka daerah irisannya itu yang dilalui dua warna ini nih ya. Berarti pasti kan di antara 3 sama 4 kan jawabannya. Nah berarti daerahnya seperti ini. Nah ingat tadi di contoh-contoh sebelumnya sudah dibahas bahwa kalau daerahnya hanya ada satu di tengah seperti ini, maka nanti penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X, X-nya di sini kan, maka kurang dari 4. Sampai sini paham ya? Nah, kenapa harus hafal kedua cara ini, cara yang sebelumnya dengan cara ini? Karena ada soal yang hanya bisa dilakukan dengan cara yang kedua. Makanya kalian harus bisa kedua cara ini, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah,
Perhatikan cara contoh ini ya. Tentukan penyelesaian dari 5x kurang dari 3x min 4 kurang dari x plus 4. Nah, khusus soal yang bentuknya seperti ini harus pakai cara yang kedua. Harus kita pisah-pisah, depan sama tengah dan tengah sama yang belakang ya. Jadi pertama kita hitung nih ya, depan sama yang tengah, maka menjadi 5x min 3x kurang dari min 4, maka menjadi 2x kurang dari min 4, berarti x nya kurang dari min 2. Nah, kita simpan dulu. Nah, sekarang yang kedua kita hitung kalau misalnya tengah sama yang belakang, maka menjadi 3x min 4 kurang dari x ditambah 4 ya. Maka 3x dikurang x akan kurang dari 4 ditambah 4 yang ini ya, menjadi 2x kurang dari 8, berarti x nya kurang dari 4. Nah, ingat ya, kalau kita menggunakan cara yang dipisah, kita harus selalu gambar daerahnya pada garis bilangan. Kenapa? Karena yang kita cari jawabannya itu yang berupa irisannya. Cukup jelas sampai di sini ya. Jadi misalkan kita pakai garis bilangan. Nah, kita masukkan dulu nih yang pertama, x kurang dari min 2, berarti ini kan min 2 nih. Nah, kalau kurang dari min 2 kan berarti dia makin ke kiri kan ya, iya nggak? Nah, nggak pakai sama dengan ya, makanya bulatannya kosong. Nah, yang satu lagi x kurang dari 4. Nah, berarti kan x kurang dari 4 juga ke kiri ya. Nah, seperti ini, x kurang dari 4, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat daerah irisannya. Berarti daerah irisannya itu adalah yang dilalui sama dua warna ini nih ya. Berarti irisannya kan di sini nih ya. Iya enggak? Sebenarnya ini panjang nih, dari makin ke kiri kan, dari sini makin ke kiri. Nah, kesimpulannya dari sini nih ya, berarti irisannya itu mulainya di sini. Jadi penyelesaiannya itu x-nya kurang dari min 2. Paham sampai sini ya? Jadi kalau ada seperti ini, ada dua langkah seperti ini, kita gambar dulu baru dicari irisannya. Nah, irisan itu yang jadi jawabannya. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau ada bentuk seperti ini yang semuanya ada x-nya, kita harus pisah depan sama yang tengah, lalu tengah sama yang belakang. Nah, sekarang kita hitung dulu depan sama tengah. 4x tambah 14 kurang dari sama dengan x tambah 5. Nah, ini x-nya semua kita taruh ke depan ya. Berarti 4x min x kurang dari sama dengan 5 min 14. Yang ini menjadi 3x kurang dari sama dengan min 9 ya. Berarti x kurang dari sama dengan min 9 dibagi 3, yaitu min 3. Kalau sudah, sekarang kita hitung yang tengah sama yang belakang. Berarti x plus 5 kurang dari 3x min 1. Maka x min 3x kurang dari min 1 min 5 ya kan, pindah ya. Maka ini menjadi min 2x kurang dari min 6. Nah, ingat ya, kalau angka depan x negatif tandanya berubah. Maka menjadi x lebih dari 3 min 6 dibagi min 2. Nah, ingat sekali lagi, kalau kita mau memakai cara yang dipisah seperti ini harus selalu digambar agar tahu daerah irisannya ya. Nah, jadi kita gambar dulu nih ya. Pertama, x kurang dari sama dengan min 3. Berarti kan min 3 di sini nih. Nah, berarti dia daerahnya makin ke kiri ya. Nah, min 3 ikut jadi jawabannya, makanya bulatannya isi nih karena ada sama dengannya. Berarti kan ini ke sana ya, makin ke kiri. Nah, satunya lagi x lebih dari 3. Nah, 3 kan di sini nih. Berarti kalau lebih dari 3 makin ke kanan. Nah, sekarang dilihat di contoh ini. Ternyata jawaban-jawabannya berbeda arah dan tidak punya irisan, ya nggak? Yang ini yang satu jawabannya ke kiri, yang ini yang satu jawabannya ke kanan. Sedangkan untuk soal seperti ini harus ada irisan daerah yang dilalui keduanya. Ternyata kan nggak ada daerah yang dua-duanya dilalui oleh warna merah sama warna hijau ini gitu ya. Karena tidak ada daerah irisannya, maka pertidaksamaan di contoh ini artinya tidak punya penyelesaian. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, demikian ya pembahasan dari pertidaksamaan linear. Doni, apa kamu paham dengan penjelasan Ibu?
Ambu, nanti saya akan nonton lagi videonya berulang-ulang biar saya semakin paham lagi.